selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, William Edison. Eh, Malam hari ini kita masih tetap sama di acara bincang-bincang kopi di rumah aja. Untuk malam ini udah di kelima, yaitu kita akan membahas tentang teknik roasting kopi Robusta. Oke, selamat bergabung semuanya. Selamat malam. Saya lihat malam Candi Heri. Oke. Tentunya malam ini kita juga akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Pak Kris, yang mana beliau ini adalah seorang Q prosesor untuk level profesional. Jadi malam ini kita bicara tentang kopi Robusta. Salam semuanya. Oke. Saya lihat apakah Pak Kris sudah datang. Oke, kalau belum apa, kita bincang-bincang semua. Ayo. Iya. Oke, untuk hari ini kita juga ada siapkan kejutan ya, kejutan untuk live malam ini, yaitu di akhir acara kita akan ada sesi kuis, yang mana sesi kuis ini akan saya berikan satu pertanyaan yang berhubungan dengan acara hari ini, dan siapa yang pertama kali menjawab dengan betul, dialah pemenangnya. Ya. Dan pemenangnya itu akan mendapatkan kaos dari WE. Ayo. Oke, Pak Kris udah datang. Kita Oke, mungkin agak sedikit tersendat ya koneksinya. Halo, malam Pak Kris. Apa kabar? Nah, ini dia. Kayaknya memang kemarin saya juga baru dapat sempat baca berita bahwa memang belakangan ini semakin banyak orang yang melakukan live. Jadi kemungkinan besar jaringan ataupun dari IG sendiri itu akan lebih padat, sehingga kemungkinan besar ada gangguan. Ya, itu sangat memungkinkan. Jadi kita mohon maaf kalau memang agak tersendat. Oke, mungkin malam hari ini kita akan bicara tentang kopi Robusta. Namun sebelum acara hari ini kita mulai, sebenarnya 1 jam yang lalu kita sudah sempat posting video mengenai roasting kopi Robusta yang kita ambil di 1 hari sebelumnya, dan barusan 1 jam sebelumnya udah kita posting. Nah, bagi yang sudah sempat nonton, ntar pada saat live berlangsung, kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, silakan berikan komentar di sini. Atau mungkin yang belum sempat nonton, silakan ntar selesai dari live ini bisa nonton ulang. Oke, tamu undangan kita sudah datang. Dan bagi yang baru bergabung, kita ada kejutan hari ini. Halo Pak Kris. Ya. Selamat malam. Ya. Pak Kris ada pakai Enggak. earphone. Kalau saya pakai Bluetooth,
langsung error nih jaringan. Saya bingung. Oh ya? Oh ya? Iya. Tapi Saya sekarang lihat kalau video. nggak Tapi pakai itu sekarang saya kalau nggak pakai itu suaranya bergema. suaranya bergema. Boleh sih saya pakai. Tapi nanti, Coba. Nanti. Coba. Ini aneh. Ini aneh. Di tempat saya Di tadi oke. tempat saya tadi oke. Nah, sekarang udah bergema. Oke. Halo? Oke. Nah, kayak Ya. gini oke. Ya. Oke. Yep. Ya. Oke. Bagi yang baru bergabung, hari ini kita ada kejutan, ya, yaitu kita akan adakan kuis 10 menit sebelum sesi kita berakhir, dan kita akan memberikan pertanyaan mengenai apa yang kita bahas malam ini, dan siapa yang menjawab paling cepat dan paling tepat, dialah pemenangnya. Cuma ada satu orang pemenang di hari ini, yaitu akan mendapatkan kaos ini, bertulisan merek WE ya. Ya. Oke. Kita lanjut Pak Kris, yaitu Ya. pembahasan tentang Robusta, kopi Robusta. Roasting Robusta. Ya, untuk informasi ya bagi yang baru sempat gabung, bahwa Pak Kris kemarin sudah melakukan video syuting secara cepat lah ya di tempat kita ada di Tangerang untuk membuat contoh ataupun memperagakan cara merosting kopi Robusta. Ya, dan videonya sudah kita upload, bisa dinonton di IGTV @williamadison.com, williamadison.coffee. Yang mana bagi yang belum sempat nonton, silakan ntar kalau selesai acara bisa nonton. Tapi bagi yang sudah nonton, ada yang mau ditanyakan, ntar bisa saat live berlangsung bisa ditanyakan. Oke, mungkin sedikit membahas tentang apa yang ada di dalam video yang dibuat oleh Pak Kris sendiri. Kira-kira Robusta. Robusta itu merupakan mungkin kita sebut komoditi kopi yang paling besar pengaruhnya di Indonesia sebenarnya. Ya. Dan di mana-mana seharusnya yang kita temui pada dasarnya adalah Robusta. Betul ya. Sedangkan kalau Robusta sendiri bisa kita mungkin bukan bedakan ya, kita pisahkan dari segi kualitasnya. Ada yang Pak Kris sebut dengan high grade dan juga lower grade. Oke. Kira-kira kenapa Pak Kris harus dipisahkan kedua itu, antara high grade sama lower grade, dan juga siapa sih yang akan meminum kedua kopi yang dipisahkan itu? Oke, baik. Jadi sebelumnya sebelum saya terangkan, artinya begini, saya hendak memberitahu sesuatu tentang Robusta, bahwa Robusta ini dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Sabang sampai Merauke rasanya hampir sama, tidak jauh berbeda. Betul. Ya, jadi kalau Anda fanatis terhadap salah satu Robusta, saya pun sebenarnya hanya menyarankan untuk lebih mengeksplor lagi, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karakter di Robusta itu didominasi oleh nati, oke? Nati, herbs, dan karakter puncaknya, rasa terbaik. Ya, rasa terbaik di Robusta adalah chocolatey. Coklat, ya. Sama sweetness, jangan lupa. Ya, oke. Artinya sweetness dengan coklat itu sudah mengikuti ya sebenarnya. Yep. Jadi begini, ketika chocolatey itu tidak timbul di Robusta, itu hanya dikarenakan kesalahan pada roasting system. Oke, bisa profiling, bisa di leveling, antara satu. Bila mana di profiling dan di leveling sudah benar, chocolatey-nya pasti keluar.
Oke, Itu jaminan. sebelum lanjut, mungkin Ya, saya sedikit bertanya. Bagi mungkin ada sebagian yang menonton kurang begitu ngerti apa itu perbedaan antara leveling dengan profiling. Sebenarnya ini pada saat kelas roasting kita selalu menjabarkan. Tapi di sini di live sini mungkin ada yang agak awam, yaitu apa sih bedanya antara level dengan profile? ya. Eh, Profile itu adalah cara, way, ya, cara merosting. Sementara level adalah tujuan. Ingat, profiling itu adalah bagaimana cara kita merosting Robusta itu. Sedangkan level adalah tujuan kita merosting Robusta itu. Artinya gini, kita merosting Robusta itu dengan cara cepat, dengan cara lambat, atau dengan cara optimum. Kalau dalam bahasa teknik suka disebut itu, teknik roasting itu slow roast, fast roast, atau optimum roast, atau suka dikenal dengan African roast. Ya, nah, kalau leveling adalah tujuan. Tujuannya ketika kita slow roast, tujuannya kemana nih? Bisa light to medium, bisa light, bisa medium, bisa after medium. Artinya dalam bahasa teknik kita suka dengar full city, ya, dan lain-lain itu seperti itu. Jadi level adalah tujuan, profile adalah cara, way. Oke. Jadi Silakan. bisa disimpulkan bahwa apa namanya, kalau secara umum adalah cara kita melakukan roasting dengan tujuan akhirnya seperti apa. Kita pengen mungkin dari segi warna ataupun dari segi suhu yang ingin kita capai, itu kita sebut dengan tujuan akhirnya, levelnya. Leveling. Betul ya? Oke. Ya, ayo kita lanjut lagi. Mungkin ada sedikit tambahan. Oke. Apa namanya? Kalau lebih umum lagi adalah level itu akan mempengaruhi, paling banyak mempengaruhi karakter rasa. Sedangkan profile ataupun cara yang dilakukan adalah men-tune up, ataupun kita sebut men-setting secara lebih halus sehingga lebih optimal lagi. Betul. Ya, bisa dijelaskan seperti itu. Jadi kayak kita setting ini, kira-kira settingannya mau di mana nih tujuan akhirnya. Udah sampai sana, ternyata masih ada sedikit belum cukup optimal. Kita lakukan dengan profiling sehingga dia bisa menggeser sedikit yang kurang optimal itu menjadi lebih optimal. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ayo kita lanjut lagi mengenai tadi. Jadi di Robusta yang harus kita pelajari adalah di segmentasinya, segmentasi penikmatnya. Ya, pasarnya ya. Artinya betul. Segmentasinya boleh pasar, boleh juga mungkin pasar itu terlalu umum ya. Artinya segmentasinya nanti ada beberapa segmentasi kita pisahkan, tapi nantilah kita mastering lagi. Kita lah, ya. Nah, jadi tujuan akhir kita itu di Robusta itu seperti apa? Jadi yang paling bawah adalah kopi-kopi umum, kopi pasar. Itu kalau dikemas dengan kemasan yang bagus, kita ketemu setiap hari di warung-warung dalam bentuk saset, ya. Nah, itu seperti itu. Itu kita sebut itu misalnya kopi pasar lah, kopi komersil, ya. Nah, di tingkat yang lebih tinggi sedikit, di tingkat yang lebih tinggi sedikit, itu kita sebut dengan istilah espresso base. Espresso base, dia berdiri sendiri di dalam level yang digunakan untuk espresso, ya. Di espresso ini kita bagi dua. Apakah dia untuk base espresso, untuk americano, untuk cappuccino, untuk latte, atau dia base untuk sweet base, ya. Sweet base, artinya kalau dia sweet base seperti kopi susu kekinian, itu berbeda profilnya. Agak berbeda dengan cara roastingnya. Ya.
Karena kalau yang espresso base, itu kita harus lebih mendetail. Karena orang yang meminum espresso naked, espresso americano, orang sangat teliti. Ya, hati-hati kalau ada orang datang ke warung Anda, ke kafe, kemudian saya minta americano. Ya, dia sebenarnya pengen ngetes beberapa hal, mengetes kualitas kopi, mengetes kualitas mesin, dan mengetes kualitas barista kita. Ya, tapi kalau dia bilang, saya minta kopi susu aja, oke, no problem. Jadi berbeda base-nya itu berbeda. Ya, nah di tingkat yang paling tinggi adalah di tingkat yang blend. Ya, nah blend ini yang suka digunakan untuk penyeimbang di kafe-kafe. Itulah yang kita gunakan kopi yang high grade. Karena ketika kita masuk ke kedai, ke konsumen, mereka pakai itu bisa menjadi manual brewing, bisa dipakai untuk espresso base, tapi kelihatan di hoppernya bahwa ini roastingannya itu kelihatan bukan seperti sudah dibubukin. Gitu. Jadi memang dalam bentuk roasted bean. Jadi dua-duanya ya, komersil maupun yang espresso base, itu profiling dan leveling itu sangat diperlukan. Ya, bedanya kalau di komersil kita sangat menjunjung konsistensi di situ. Konsistensinya amat sangat tinggi. Jangan sampai nanti Anda menjual kopi-kopi ke pasar, tapi berubah-ubah rasanya. Nggak boleh. Justru rasa itu harus dipertahankan terus-menerus. Jadi di pasar, misalnya kopi di Padang itu kopi Menara. Ya, orang tahu kopi Menara, ini seperti kopi Menara di Padang. Alright? Kalau misalnya profilnya dirubah, levelnya dirubah, ini bukan kopi Menara nih, nggak seperti biasanya, karena penikmatnya itu masyarakat umum, ya. Jadi di level komersil, ya? Nah, jadi di level komersil, konsistensi itu dituntut dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Oke, nah sementara kalau di espresso base itu tergantung signature kedai sendiri-sendiri. Nah, kalau kedainya pengen bodinya lebih kuat, maka profile dan roasting levelnya harus seperti ini. Bila kedainya tidak menuntut sesuatu yang lebih signifikan, maka profile dan levelnya harus seperti ini. Nah, jadi kalau di level espresso base, ya justru ada perubahan terus, ada perubahan level dan profiling. Tapi di komersil tidak seperti itu. Konsistensinya amat sangat tinggi. Janganlah anggap enteng kopi-kopi komersil yang beredar di pasar. Kesuksesan kita menjual kopi-kopi pasar ditentukan dari tingkat akurasi konsistensi kita, apakah sanggup kita menjaganya atau tidak. Ya. Oke, jadi disitulah perbedaan antara antara kopi komersil dan kopi yang ya high grade yang lah. Ya. High grade tadi. Oke, Ya. sekarang kita kembali lagi ke dua ini. Kopi komersil sangat memerlukan sebuah konsistensi rasa. Nah, itu bagaimana menjaga konsistensi rasa dan juga apa yang diharapkan dari kopi komersil ini bagi customer, atau apa yang diharapkan seorang roaster yang punya kopi yang ingin diberikan kepada customer kita, yaitu di kopi komersil ini apa? Oke. Menurut saya aktualisasi diri yang sebenarnya seorang roaster ketika masuk ke dalam industri roastery ya adalah ketika dia bisa berhasil, ya, ketika dia bisa berhasil masuk ke pasar, diterima dengan baik di pasar, oke, dan orang produknya menjadi idola, produknya menjadi idola, ya. Artinya begini, memang seorang roastery itu kalau berpikirnya dia hanya mendapatkan upah per kilogram dari hasil ngerosting, boleh-boleh saja, tapi menurut saya cara berpikir harus dirubah.
Cara berpikir harus dirubah. Seperti yang kita bahas minggu sebelumnya, satu buah mesin 1 kilogram itu sanggup merosting maksimum 700 kilogram per bulan. Ya. Artinya kalaupun misalnya kita merosting 400-500 kilogram per bulan, coba perhatikan, kopi di pasar itu sekitar 55.000 per kilogram. Oke, 55.000 sampai 60.000 per kilogram. Dari hitungan yang sudah kita lihat di video tadi, ya, modal kita itu tidak jauh dari 28.000, 30.000. Artinya kita mengantongi margin itu hampir, ya, kita mengantongi margin itu hampir 2 kali lipat. Gitu. Jadi kalau menurut saya begini, bisnis apapun yang kita jalankan, asal marginnya 2 kali lipat dan penjualannya tinggi, jalankan. Oh, itu betul. Itu ya, range-nya gede. Jangan begini. Itulah. Jangan berpatok pada upah roastingnya mana, upah ngerostingnya nggak dapat. Jadi saya nggak kerjai gitu. Jadi biasanya saya juga sering. Biasanya saya juga sering memberikan sebuah komentar juga bahwa kadang ada yang sangat idealis ataupun ada beberapa tipe yang terlalu mementingkan kopi harus seperti ini, seperti itu. Sedangkan kalau ditanya 1 bulan jual berapa? Oh, saya 1 bulan jual 50 kilo. Tapi dalam hati ada yang 1 hari bisa jual 50 kilo, termasuk yang komersil itu. Sebenarnya yang mana sih yang lebih menguntungkan sebenarnya? Ya. Kalau saya secara identity ya, saya suka roastery yang menunjukkan aktualisasi dirinya, ya, menunjukkan aktualisasi dirinya dari seorang roaster kiloan, kemudian bergerak ke roaster puluhan kilo, kemudian dia berpikir secara industrial yang kecil, bertahap, kemudian dia punya bertahap, dia punya PIRT, dia punya halal, packingannya mulai dia print, mulai food grade, kemudian dia mulai maklun kemasan-kemasan. Nah, kemudian itu ada sudah mulai menjadi kemajuan lah ya. Nah, oke. Mulai ada identitas daerah itu yang mengarahnya ke dia. Oke. Sebelum kita melebar terlalu jauh, jadi kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Sebenarnya yang dibutuhkan untuk kopi komersil sehingga kualitasnya bisa stabil, hasilnya bisa bagus apa? Konsistensinya harus tinggi. Ya, harus tinggi. Apa sih? Oke, kita sebut, mungkin kita langsung sebut levelnya seperti apa? karena level itu yang sangat menentukan. Kita rasa yang paling itu. Oke, jadi kopi komersil itu sebenarnya dibagi atas 2 bagian. 2 bagian kopi komersil. Yang pertama kita sebut suka itu kopi gunung ya. Kopi gunung, kopi Jawa. Itulah kopi-kopi yang bisa diminum pahit. Ya. Kalau di Jawa Barat disebut kopi buhud. Nah, itu profilnya itu biasanya dalam bentuk slow roast, dan level roastnya itu medium, tidak after medium. Jadi kalau di Jawa itu di gunung itu kita memang suka menyeduh kopi yang pahit, mereka terbiasa. Itu yang pertama. Oke. Itu untuk kopi komersil ya? Kopi komersil, ya. Kopi komersil. Yang kedua di kopi komersil adalah kopi peranakan. Disebut juga kopi pesisir, atau kopi Cina, atau kopi Tiam. Itu profilnya hampir dark, bahkan ada yang oily. Diminum harus dengan pairing. Ya, pairingnya kopi manis, kopi susu, ya, dengan pairing yang lain, dengan manis-manis gitu ya. Di Jakarta kita temukan dengan gampang. Kalau saya menyebut merek itu
merek-merek dari Belitung, itu semuanya kopi-kopi peranakan yang levelnya ada di after medium, ya, almost dark, hampir hitam, hampir oily, ya. Jadi dua komersil yang mana juga boleh, tapi dua-duanya itu harus punya konsistensi yang tinggi, ya. Kalau kita lihat kopi komersil yang kebanyakan beredar di pasaran dalam bentuk saset, itu mengacu ke kopi pegunungan, ya, yang diminum pahit. Walaupun ada tapi juga yang di-mix dengan gula. Nah, warnanya tidak terlalu gelap. Nah, yang suka saya temukan di lapangan adalah teman-teman di lapangan itu suka merosting kopi-kopi komersilnya dalam profil yang dark, yang oily, tanpa aturan. Itu saja sih sebenarnya. Nah, tanpa aturan dan tanpa konsistensi. Artinya, apa adanya saja. Ya, kalau seperti di Bali misalnya, kopi Bali, itu kita sebut di Bali itu lebih cenderung punya tekstur tersendiri. Artinya mereka hampir ke kopi apa namanya, ke kopi pesisir, ya. Dan kalau kita di Bali, yang ada di Bali itu adalah kopi Bali dan kopi bukan Bali. Jadi mereka paham bahwa kopi Bali itu adalah kopi yang memang sudah almost dark, ya. Di roasting di drum, diputar pakai tangan atau pakai dinamo sampai gosong, kemudian digiling. Oke, tapi masyarakat pada umumnya mayoritas lebih menerima adalah kopi yang pegunungan, kopi yang medium, yang bisa diminum naked tanpa gula. Itu sudah banyak sekali beredar. Ya, jadi saran saya, silahkan Anda pilih yang mana Anda mau. Silahkan mau yang kopi gunung atau kopi pesisir, boleh saja. Itulah level komersil yang beredar menurut hasil pengamatan saya, ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita bicara lagi tentang yang high grade. Yang tadi kita sempat sebut bahwa itu untuk espresso base. Kira-kira gimana levelnya yang paling cocok dan juga profilnya seperti apa? Nah, ini belakangan Robusta juga kan dinikmati sebagai manual brewing nih, iya toh. Jadi sudah ada beberapa orang, mungkin bukan beberapa orang, ada beberapa kedai yang sudah menyediakan Robusta full yang sudah bisa dinikmati melalui manual brewing. Paper filter ada, ya. Cuma kalau saya pribadi menikmati Robusta itu dengan cara ditubruk. Saya lebih senang ditubruk karena selain pembuatannya lebih gampang dan ekstraksinya lebih maksimal. Jadi berarti kopi yang high grade itu memang lebih cocok untuk kita mendapatkan karakter rasa yang lebih optimal, betul ya? Betul. Kita bisa mengeksplor lebih banyak rasa daripada kopi itu betul sendiri. Sekali. Ya. Betul sekali. Profilnya seperti apa? Profil sama levelnya seperti apa kira-kira? Kalau kita sebut Robusta untuk manual brewing, Ya. Kalau Robusta di manual brewing itu sudah pasti di medium, ya. Tapi kalau profilnya salah, levelnya pasti di medium kalau untuk manual brewing. Tapi kalau di profilnya salah, kopinya seperti lumpur. Jangan profil salah. Yang salah. Profil yang salah itu kalau mereka profilnya kayak gimana? Gini, profil yang salah dulu adalah mereka menganggap Robusta itu sama seperti Arabica. Merosting Robusta sama persis seperti Arabica. Maka rasanya akan keluar seperti rasa lumpur walaupun posisinya dalam medium, tapi explore rasanya belum sesempurna karakter coklat yang tadinya kita harapkan gitu. Jadi, kalau di Robusta densitas biasanya kan sangat tinggi sekali, densitasnya tinggi. Nah, ketika di Robusta kita harus memakai charge in yang lebih tinggi daripada Arabica.
Kalau saya pribadi suka memakai di angka 200 sampai 220. Charge in. Ya. Kemudian setelah green bean masuk, itu ada proses yang dinamakan turning point di Arabica. Oke. Tapi kalau di Robusta literasi ada yang menyebutkan itu bukan turning point bahasanya. Bahasanya agak unik. Ya. Tapi itu pre-rose namanya. Nah, kecenderungan di Robusta itu powernya off atau powernya kecil sekali. Artinya itu dilakukan untuk menurunkan densitas. Oke, ketika densitasnya mulai turun, tetap saja ya, turning point kan memang sebenarnya tanpa power kalau di profile African. Ya, begitu dia di turning point, densitas yang sama semua, baru mulai apinya nyala. Oke, mulai dari turning point sampai dry end, sampai mylar itu mulai, disitulah kemampuan seorang roaster itu diasah sedemikian rupa, mempersiapkan apinya yang benar-benar optimum, bukan maksimum. Kalau maksimum, nanti di end of mylar dia gosong. Oke, kalau dia minimum di starting of mylar, nanti di akhir mylar itu kopinya nggak terdevelop dengan baik. Oke, jadi dari proses turning point sampai dry end, si roaster itu harus benar-benar mendewasakan apinya. Artinya membuat apinya menjadi optimum dengan sehingga pada saat full power. Justru, kalau kita bilang full power, tidak sepenuhnya benar, tapi optimum power. Optimum power. Kalau full power, optimum power artinya seorang roaster itu harus bisa menebak bahwa dari densitas yang sudah seragam tadi, ini nanti akhirnya seperti apa. Kan mylarnya itu harus lebih panjang dari fase dry end. Tidak boleh lebih pendek atau sama dengan. Ya, tidak boleh lebih pendek. Itu benar-benar tidak boleh. Harus lebih panjang. Oke. Jadi ketika mylarnya panjang, mendevelopnya panjang, disitulah coklatinya keluar. Karakter coklatnya itu keluar. Dari fase 140 sampai 180, disitulah si Robusta itu mengekstraksikan diri. Disitulah kuncinya. Power yang tadi di 140, itu benar-benar harus mumpuni. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, maka dia akan underdevelop di end of mylar. Oke, kalau powernya terlalu tinggi, maka dia akan overdry di end of mylar. Ya, jadi fase di 140, 180, disitulah roastery nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa dikutak-katik. Jadi fase antara turning point sampai dry end, kita harus pegang teguh, ini kopi maunya seperti apa. Kesempatan terakhir itu ada di end of mylar. Oke, ketika kita checker, begitu memang kurang develop, sebelum first crack, itu kesempatan terakhir kita untuk naik power. Tapi sebenarnya, mylarnya harus panjang agar karakter coklatnya keluar. Ya, begitu kita lihat beberapa saat, mungkin hanya beberapa detik dari end of mylar sampai first crack. Ya, nah setelah first crack, itu kita harus bermain di airflow, dan bermain di power sehingga dia stabil. Misalkan di 210, dia nggak naik, nggak turun, karena bermain di airflow. Dengan mesin WS1 kilo itu bisa terjadi. Ya, kita bisa lakukan itu, dia stabil permainan, dia stabil. Antara airflow dengan power itu disesuaikan, sehingga dia stabil di 205. Nah, pengamatan kita itu lebih panjang kalau temperaturnya itu stabil di 205. Development end-nya bisa jauh lebih panjang. Bisa nggak hanya 15 menit, nggak hanya 15% sampai 20% di artisan. Tapi bisa sedikit lebih panjang, sehingga pengamatan kita jadi jauh lebih panjang. Nah, disitulah kita tentukan, apakah ini mau jadi manual brewing, apakah ini mau jadi espresso base, ataukah kita lewatkan apakah ini mau jadi sweet base.
Ada 3 tahapan di setelah itu. Ya, jadi di fase development, di situ kita pengamatannya benar-benar panjang. Jadi begitu kita artinya kita nyaman memandang di checker bila mana suhu 215 misalnya itu stabil di 215. Tapi memang menstabilkan suhu 215 itu membutuhkan pengalaman yang tidak sedikit. Itu jam terbang harus tinggi. Ya, jadi silahkan teman-teman bereksperimen, nanti lihat hasilnya. Satu hal, bukan rahasia ya, satu hal yang saya kasih tahu kepada Anda bahwa kita kalau kiblatnya di Robusta ini, coba karakter coklatnya harus keluar, maksimum. Itu saja. Kalau memang benar-benar maksimum keluar, Anda sudah berhasil. Oke. Gitu. Penekanannya adalah di karakter chocolatey yang sweet. Oke. Sedikit memberikan tambahan tadi bahwa untuk mesin W600i SE atau W600i yang mana drumnya adalah perforated drum, sehingga pada saat fase pertama sebelum first quake, usahakan jangan off. Ya, bisa dengan api yang sangat minim, itu sudah cukup. Ya, cukup. Ya, kalau misalnya kita main di mesin yang drumnya solid, kita bisa off. Itu masih oke. Ya. Karena yang ditakutkan pada mesin W600i, karena perforated drum, dia lebih banyak, betul, dropnya terlalu jauh akan susah mengangkat. Betul. Ya, jadi itu harus menjadi catatan bahwa setiap profil itu juga harus disesuaikan dengan sistem dari mesin itu sendiri. Ya. Betul sekali. Ya, solid solid drum boleh. Kalau perforated dia bolong-bolong, jadi akhirnya keluar powernya. Betul, dia akan jatuhnya akan lebih dalam, sehingga kita memerlukan api atau power yang lebih besar untuk memanaskannya kembali. Nah, berbicara tentang tadi ada kita sebut, Pak Kris sebut ada pada saat development untuk kopi Robusta, kita baru menentukan kemana arah kita. Artinya kita kopinya ini untuk di levelingnya di mana? Levelnya sampai mana itu pada saat udah mencapai development, betul ya. Nah, kira-kira kalau kita sebut, kita nggak usah ngomong persen, nggak usah ngomong berapa suhu, karena mungkin ada banyak kendala. Ada yang pakai termometernya analog, ada yang digital, ada yang probe-nya panjang, ada yang pendek, ada yang tebal tipis, itu nggak ada habisnya. Oke, mungkin kalau dari segi level, kita akan bisa melihatnya dengan indera mata ya, artinya dari segi warna. Tentunya kalau dari segi warna itu akan menentukan hasil akhirnya, betul ya? Betul. Nah, tadi kita sebut total waktunya untuk kita sebut medium untuk Robusta, kira-kira yang cukup ideal itu total waktunya berapa menit sih? Kalau di saya sih tidak pernah lebih cepat dari 13 menit ya. Oke. Dan saya lebih suka mengeksplor. Yang paling lama itu 16-17. 16-17. Oke. Jadi tidak lebih lama dari 18 menit lah kita sebut. Betul. Seperti itu. Ya. Seperti itulah. Apa namanya? Oke. Ya. Boleh. Jadi ketika kita bermain di kopi Robusta memang tidak se-ekstrim Arabica yang mana ada banyak karakter, aroma, rasa yang akan muncul. Tapi poin dari Robusta itu adalah kita memaksimalkan karakter coklatnya, betul ya tadi, sweetness-nya. Sedangkan untuk levelnya itu akan menentukan seberapa pahit dari kopi Robusta itu bisa maksimal. Ya, itu tergantung dari level ataupun profile yang kita lakukan. Ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan bagi yang
mungkin masih bingung apa yang kita bahas, masih banyak yang mengganjal, nggak masalah. Pak Kris tadi kita udah sebut bahwa kita udah posting video sebelum ini, 1 jam sebelumnya kita udah posting. Bagi yang masih penasaran, silakan ntar habis live, dibuka lagi videonya, ditonton sampai habis. Pak Kris juga menjelaskan dengan kopi komersil, dengan mesin yang lebih besar, dan juga mesin yang sekilo, profile, caranya seperti apa, ntar bisa silakan disimak. Ya, nah, ini saya dapat beberapa pertanyaan yang kita posting beberapa hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang sebelumnya udah coba ditanya. Yang cukup menarik di sini adalah misalnya di kampung biasanya pakai tungku besar dan tanpa pengukur suhu dan lain-lainnya. Ada tips nggak, Bang? Artinya, Kalau pakai tungku besar boleh sekali. Cuma jangan pakai api, tapi pakai arang. oke, Iya, memakai kalau arang. pakai api nggak bisa dikontrol. Iya, nggak bisa dikontrol. Susah kontrol. Susah sekali. Oke. Susah kontrol. Jadi tanpa pengukur suhu yang bisa kita lakukan itu kan ada indera penciuman sama indera penglihatan. Penciuman kita bisa mengecek kira-kira Ya. kopinya itu masih ada aroma, artinya aroma kadar air yang masih berlebihan nggak? Misalnya kita bisa mencium apakah udah aroma asapnya udah menjadi smoky apa enggak. Tapi di luar dari itu kan juga ada penglihatan, artinya dari segi warnanya apakah sudah merata secara keseluruhan, meratanya bagus, ataupun warnanya sudah cukup sesuai dengan kebutuhan kita, kan gitu ya, betul ya? Ya. Dan Oke, ini ada, biasanya masalah yang terjadi di desa itu adalah mereka selalu loading di drumnya itu almost 100%, hampir 100% di load. Ya, itu juga sedikit ya bukan sedikit ya, itu memang kesalahan. Artinya sebisa mungkin loadingnya jangan sampai 100%, mungkin 40-50%. Jadi muternya juga enteng dan kita lebih gampang memahami, melihat secara visual hasil yang ada di dalam gitu. Tapi kalau hampir 100%, yang di tengahnya belum matang, yang di pinggirnya sudah gosong gitu. Oke, sekarang kita sedikit lagi di sini ada ini ada yang tanya pengaruh mesin nggak, Bang? Kan banyak merek mesin yang ada di Indonesia untuk menghasilkan kualitas kopi komersil. Dan juga ada satu lagi, saya pakai mesin 7 kilo, kira-kira waktu idealnya berapa menit? Apa ya? Jadi maksudnya begini, kalau mesin, kuasai saja mesin. Masing-masing beda mesin, mungkin profilnya yang berubah, cara-caranya yang berubah. Oke, tapi tujuannya, levelnya tetap tujuannya sama. harus sama. Betul. Jadi mungkin sedikit menjawab itu. Pertama adalah seberapa besar pun kapasitas mesin yang kamu punya, mau sekilo, 10 kilo, 100 kilo, waktunya harus sama. Itulah baru kita sebut mesin dengan yang didesain dengan kualitas yang cukup. Oke, ya anggapannya kita merosting 100 kilo dengan sekilo waktunya itu harus sama. Karena waktu itu sangat mempengaruhi konsistensi dari kopi yang kita sangrai. Beberapa minggu lalu saya sempat membaca sebuah artikel di luar bahwa di SCA mereka melalui asosiasi mereka pernah melakukan sebuah penelitian yang sampai sekarang masih tetap dilakukan. Ini menurut saya cukup menarik. Mereka itu mengambil kopi dan membagikan kopinya itu ke beberapa roastery, yaitu kopi yang sama dengan mesin yang berbeda. Tapi tujuannya itu harus sama, waktunya harus sama. Mereka nggak lihat suhu karena suhu itu bisa berbeda setiap mesin, tapi mereka itu maunya waktunya sama, levelnya sama, warna aktoronnya sama. Nah, di situ ketika kopinya udah di roasting, baru di blind cupping oleh para cuper dari seluruh dunia. Mereka lakukan itu pada saat ada acara eksibisi ya.
ternyata hasilnya itu hampir bisa dibilang hampir sekitar 80% tidak ada yang bisa menjawab bahwa kopi A di roasting dengan dengan mesin A, kopi B di roasting dengan mesin B. Artinya apapun mesinnya, pada dasarnya kalau dilakukan dengan roastingan yang betul, suhu bukan suhu, waktu dengan level, dua ini kalau bisa konsisten, itu hampir tidak ada yang bisa membedakan dengan mesin apa. Ya, tentu saja setiap mesin itu juga harus punya kita sebut minimum specification lah. Kalau spesifikasinya kurang bagus, ya kualitasnya pasti akan berbeda. Betul. Ya, ini sedikit bisa menjawab yang tadi ada yang sempat tanya, challenge untuk menjaga konsistensi di roster kecil dan challenge-nya seperti apa? Kira-kira seperti itu. Jadi semuanya akan kembali lagi ke pencatatan. Apa yang bisa kita kontrol dari seluruh proses itu? Ya, tadi ada yang nanya, kalau pakai arang berarti infrared. Ya, saya jawab begini. Sebaiknya untuk komersil level, gunakanlah mesin-mesin dengan api yang infrared. Ya, karena infrared itu, kalau saya pribadi, menurut saya, itu jauh lebih nyaman menjaga konsistensi. Ya, menjaga konsistensi. Itu makanya kalau di desa saya bilang, pakai arang. Jangan pakai api. Kalau bilah api, kita susah ngontrol bilah apinya. Ya, demikian juga dengan dilakukannya di mesin-mesin besar, mesin-mesin roasting. Kalau pakai infrared, konsistensinya itu jauh lebih terjaga. Ya, kalaupun nanti catnya mulus itu dengan kopian cat sebelumnya itu hampir sama. Tapi kalau dengan bilah api, yang diperlukan di situ adalah konsentrasi full. Kecuali kalau mesin kita sudah computerized, dia menit keberapa naikkan api sendiri, itu bisa. Tapi kalau mesin non otomatis yang powernya, apalagi powernya nggak pakai manometer ya, itu benar-benar tidak bisa menjamin konsistensi. Nah, jadi sebaiknya mesin-mesin untuk komersil itu dipakai dengan pengapian infrared. Kalaupun memang harus dengan bilah api, pergunakanlah manometer dengan baik, ya, dengan manometer yang dia grafiknya itu bisa mulus sekali. Ya, demikian. Kita sebut itu untuk menjaga mengontrol konsistensi. Ya, mengontrol konsistensi. Ini tadi juga ada satu yang cukup menarik pertanyaan. Bisa nggak satu profile digunakan untuk manual brew dan espresso base? Ini sedikit saya jawab. Artinya gini, mungkin ada yang pernah nggak ada yang mendengar bahwasannya ada sebutan namanya adalah Omni Roast. Ada yang pernah dengar? Ya, jadi sebutan ini cukup sering saya dengar kalau kita coba lihat di forum-forum internasional, yang mana Omni Roast itu adalah satu jenis roastingan itu bisa dipakai enak untuk espresso dan juga untuk manual brewing. Jadi dia sekali roasting itu bisa untuk semua. Nah, itu sedikit menjawab apa yang tadi disebut dengan satu profile dipakai untuk manual brew dan espresso base. Itu bisa dilakukan, tapi biasanya memerlukan kopi yang memang cocok. Ya, nggak semua kopi cocok untuk itu. Nggak semua kopi. Betul. Ya. Tapi terutama Arabica, karena variabelnya terlalu banyak. Ya, jadi proses itu harus mencari kopi yang paling. Sebelum kita selesai, seperti yang tadi udah sempat saya mention sebelumnya, yaitu hari ini kita ada kejutan. Ya, hari ini kita ada kuis. Kita ada kuis. Hadiahnya adalah ini. Hadiahnya ini.
Oke. Kuis ini sebenarnya sangat gampang ya. Eh, yaitu saya akan memberikan satu pertanyaan mengenai diskusi kita hari ini yang bisa menjawab dengan betul. Yang pertama muncul di live ini, yang jawabannya betul, dialah pemenangnya. Oke, kira-kira sudah siap belum? Kalau sudah siap, saya akan coba lihat dulu pertanyaan seperti apa. Oke, siapa yang menjawab dengan betul? Yang pertama adalah pemenangnya. Oke ya, saya sebutkan pertanyaan. Sebutkan 3 rasa yang tadi sempat kita bahas di awal-awal ya. Yang 3 rasa yang mungkin akan muncul di kopi Robusta. 3 tes lah, 3 flavor yang mungkin akan muncul di Robusta. Tadi sempat kita bahas di awal-awal, yaitu Robusta punya karakter rasa seperti apa. Sebutkan 3. Udah 3 tuh, ya? Mr. Relax. Oh ya, oke. Ya, oke. Yang Mr. Relax Coffee, pemenangnya. Oke, udah ada pemenang. Yang Berry sorry, cuman tulis coklat, belum tepat. Oke, dari tim kita akan menghubungi Mr. Relax Kopi itu dari mana? Nggak tahu, tapi ntar dari tim kita akan menghubungi dan akan mengirimkan giveaway ini langsung ke alamatnya. Oke, yang lain udah betul tapi kurang cepat. Minggu depan kita akan adakan lagi kuis. Oke, sekarang berhubung waktu masih ada sedikit, masih ada satu pertanyaan tadi yang terlewatin. Apakah faktor cuaca, cara panen tidak berpengaruh untuk menetapkan konsistensi di kopi komersial? Oke, iklim makro itu mempengaruhi. Tapi di Robusta, seperti yang saya bilang tadi, kita kan punya step itu pre-roast, ya. Kita zerokan dulu semuanya dengan charge in yang tinggi, kemudian masuk, kemudian power minimum, dia berubah menjadi seragam semua. Jadi sebenarnya yang paling mempengaruhi rasa di Robusta adalah wewangian di sekitar ya. Kalau misalnya wewangian aneh yang dihisap oleh si green bean, itu saja yang tidak tertolong. Kalau iklim mikronya itu mungkin tidak terlalu. Tidak sampai terlalu signifikan ya. Oke, ada satu lagi perbedaan kopi Robusta yang disebutkan tadi, ada yang komersial dan espresso base. Apakah ditentukan oleh grade seperti di Arabica? Bukan grade ya, tapi defection. Jadi kadar defeknya. Itu termasuk grading lah. Kalau kita sebut grading itu kan memisahkan antara yang cacat dengan yang kualitas bagus. Berarti memang betul ya. Jadi kopi komersil itu lebih ke kita sebut defeknya yang lebih banyak ya, betul ya. Nilai cacat atau angka cacatnya yang nilai lebih cacat tinggi. ya. Betul ya. Kalau bisa terus primary defect tetap nggak ada, yang black beans gitu tetap tidak ada. Oke. Usahakan itu tidak ada. Ya, sebaiknya tidak ada. Karena itu rasanya cukup sangat pengaruh. Fenoliknya nanti menonjol. Oke, bagi yang pengen tahu lebih lanjut tentang cacat grading, sebenarnya itu informasi bisa diambil di di IG kita. Sebenarnya kita udah sempat posting juga sebenarnya, bisa cari-cari. Nah, tadi saya juga sempat lihat di sini ada yang tanya apakah diskusi malam hari ini di video ya. Diskusi malam ini kita akan save di IG live di IG TV kita. Jadi bagi siapa saja yang pengen nonton kembali, silakan, kita akan tetap ada di IG TV, yaitu di dalam IG kita ada di slide selanjutnya ada IG TV, di dalam itu akan ada. Dan di IG TV tadi kita juga udah upload video Pak Kris lagi merosting kopi Robusta. Ya silakan setelah acara ini, silakan kalau bagi yang pengen belajar, pengen nonton, silakan dibuka IG TV kita.
Oke. Oke, jadi cukup menarik ya hari ini kita udah bahas tentang Robusta dan waktunya memang udah sisa 5 menit lagi. Kira-kira ada Oke, lagi yang 5 mau menit. ditambahkan? Oke, jadi maksud saya di Robusta ini seperti yang hitungan kita pertama kali di sesi pertama tadi, Hmm, sesi live pertama, artinya sesi recording video yang pertama, saya menerangkan dengan jelas bagaimana roastery itu bisa membantu petani, ya, hmm, meningkatkan income petani secara signifikan dan meningkatkan income si roastery juga secara signifikan. Oke, ada beberapa step by step yang harus diikuti, menghasilkan produk-produk komersil, menghasilkan produk-produk yang high grade, dan itu dengan biaya yang seperempat dari Arabica. Ya, ini ketika zaman pandemi COVID-19 ini mewabah, kita dianugerahi oleh panen raya Robusta juga. Ya, jadi menurut saya orang nggak akan berhenti minum kopi. Ya, ini saat Anda menunjukkan aktualisasi diri melalui produk-produk yang terbaik, terbagus, dan bisa menyentuh pasar secara langsung. Satu hal yang saya ingatkan sebelum kita mungkin ada sesi berikutnya nanti di push marketingnya adalah nggak usah mulai dari hal-hal yang luar biasa. Pengen ngirim ke Pontianak, pengen ngirim ke Batam, tidak usah. Paling tidak tetangga 20 ke kanan, 20 ke kiri, 20 ke depan, 20 ke belakang. Artinya satu RT sudah beli kopi di Anda dulu. Kopi komersil oke. Kopi high grade oke. Ya, itu dulu dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dari satu RT ya, bergerak ke satu RW, dari satu RW bergerak ke satu kelurahan, di situ saja dulu. Oke, bila mana memang kopi Anda sudah diterima, sebentar lagi kopi Anda itu akan jadi identity di daerah Anda. Ya, kopi-kopi ini akan menjadi identity di Sukoharjo, identity di misalnya di Malang. Jangan khawatir, nggak usah pengen buru-buru menunjukkan di media sosial, ngirim via JNE, via Tiki ke Pontianak sekian kilo. Tidak usah. Biarkanlah tetangga kiri kanan depan belakang itu sebagai calon konsumen Anda dulu. hmm, Bahan-bahannya cukup ya, murah, betul. daya saingnya cukup tinggi, tinggal kualitas kita bagaimana kita bisa merosting dengan baik dan benar sehingga Oke, konsistensinya tinggi dan orang menikmatinya. betul, betul, Nah, betul, betul. begitu. Jadi Oke, silakan kalau Bro Ilham mau tambahin, silakan. oke. Mungkin nggak saya tambahin, tapi apa namanya bagi tadi saya juga lihat ada beberapa pertanyaan, tapi sebenarnya pertanyaan itu udah dijawab di video ini awal-awal dan juga ada video di IGTV kita yaitu Pak Kris lagi merosting kopi komersial dan juga kopi yang high grade dengan mesin yang 1 kilo dan 6 kilo. Silakan ntar setelah acara live ini di nonton ulang ada di video di IGTV kita. Oke, ya, minggu depan kita akan live lagi di jam dan waktu yang sama, tapi dengan topik yang berbeda. Kemungkinan besar minggu depan akan kita angkat, yaitu ada hubungan dengan pandemi kali ini, yaitu kopi-kopi kopi shop sekarang yang sangat terasa akibat dari pandemi COVID ini. Sehingga mungkin akan kita bahas tentang bagaimana untuk menyikapi new normal ini dari segi kopi shop untuk bertahan. Mungkin saya akan coba lihat 2 atau 3 narasumber yang berbeda yang punya roastery, yang punya cafe ataupun kopi kekinian sehingga mereka bisa bertahan. Apa sih menjadi tips dan triknya mereka bisa bertahan di pandemi sekarang ini? Oke, untuk hari ini sekian dari kita. Saya, Pak William, sama Pak Kris undur diri. Terima kasih sudah sempat mampir di live IG hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kris. Kita Ya, berjumpa lagi di